Maksudnya, jadi kalian jangan sampai membocorkan jawaban kalian ke teman kelompok kalian. Bisa diwawancara nanti. Jangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Kuswara. Nah, sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian menonton dulu video gue sebelum-sebelumnya, yang ini, yang ini. Tonton. Nah, di video kali ini gue mau berbagi tips dan sharing lagi untuk tahapan selanjutnya, yaitu tahapan psikotes. Nah, dan untuk pas tahapan psikotes ini sebenarnya ada 2 tahapan, guys. Jadi nanti itu pas kita tes psikotes itu tesnya itu 2 hari. Jadi yang pertama itu tes psikotes tulis, dan yang kedua tes psikotes wawancara, gitu. Nah, kita paparin satu persatu ya. Namun gue di sini mau memaparkan kepada kalian semua nggak terlalu serinci mungkin, soalnya ibaratnya takutnya ini tuh rahasia. Maksud rahasia tuh mungkin gue lebih secara nggak terlalu mendetail banget gitu ya untuk nanti soal-soal kayak gimana. Soalnya takutnya ini bener-bener spoiler ataupun gimana gitu ya mungkin. Nah, untuk tahapan pertama atau di hari pertama, sebelumnya jika kalian udah lolos nanti di tahapan semapta, nanti kalian bakalan melanjutkan tahapannya, yaitu ke tahapan psikotes. Nah, untuk psikotes ini yang tahapan pertamanya yaitu tahapan tulis untuk hari pertama ini. Nah, tips dari gue untuk tahapan ini, jangan dulu ke tips ya, mungkin gue sering dulu pengalaman gue nya dulu. Waktu itu gue pas hari pertama untuk psikotesnya, yaitu untuk tes tulis dulu. Waktu kita ke ruangan di kelasnya di kampusnya itu, kita mengisi beberapa soal, menggambar, dan menjumlahkan nilai. Nah, untuk menggambar, saran gue ini buat saran dari gue, kalian belajarlah menggambar pohon dan menggambar orang. Coba aja deh yang itu. Nah, soalnya tiap tahun itu berbeda-beda, tapi tiap tahun pasti ada menggambarnya. Nah, untuk saran dari gue yaitu kalian belajar menggambar pohon dan menggambar manusia yang, nah syaratnya menggambar dari 2 jenis itu tuh kalian harus ada syaratnya juga. Untuk pohon nih, kalian sebisa mungkin menggambar pohonnya yang batang pohonnya itu yang kokoh, atau ibaratnya gimana ya, yang kuat gitu, dan ada akarnya, terus daunnya tuh rimbun gitu. Jangan kayak daun pisang doang gitu, apalagi daun pohon kelapa. Sebisa mungkin pohonnya yang kokoh gitu ya. Untuk gambar manusia, nah untuk gambar manusia di sini kalian harus menggambar manusia yang sedang beraktivitas. Jangan menggambar manusia yang berdiam diri gitu. Ibaratnya kalian gambar orang lagi olahraga ataupun lagi gambar. Nah, ini tuh belum tentu ada di psikotes ya, soalnya gue nggak terlalu membocorkan gitu. Ibaratnya kalian ini gue ngasih tips ke kalian aja gitu, gimana caranya kalian harus belajar membuat gambar. Nah, itu sebelum tes psikotes ini, itu gue juga. Dan insya Allah pasti ada salah satu dari gambar tersebut. Nah, untuk hitung-hitungan ya kalian belajar hitung cepat aja lah. Kalian tahu lah apa itu hitung cepat kayak gimana kan psikotesnya. Mungkin yang udah pernah ikutan psikotes pasti tahu ya, hitung-hitungan kayak gitu yang selembar itu, tahu kan. Nah, itu waktu gue yang dari atas ya, bukan yang dari bawah. Nah, itu tuh di pas angkatan gue itu yang paling gue menegangkan. Soalnya bukan masalah kita bisa nggak bisa, tapi gimana caranya kita tuh fokus sama mental kita tuh kayak terlatih gitu kalau di tahapan itu tuh pas tuh hitung-hitungan. Nah, dan yang pertama itu dan yang selanjutnya yaitu untuk psikotes umumnya. Ya, psikotes umum ya kalian perbanyak belajar psikotes umum, kayak dari gue kurang agak lupa juga, soalnya udah lumayan lama, udah 2 tahun yang lalu untuk di tahapan psikotes ini. Kayak gimana sih ya, nah, kalian pokoknya di buku-buku CPNS banyak kok psikotes. Nah, pelajari aja semuanya itu. Nah, untuk yang 2 tadi, gambar sama hitung-hitungan itu, kalau waktu itu emang benar-benar ada, tapi coba kalian belajar aja.
nanti belajar perbanyak aja ilmu-ilmu psikotes, takutnya nggak disangka-sangka ada yang kalian nggak pelajari juga kalau kalian terlalu fokus ke gambar sama hitung-hitungan tadi. Nah sebenarnya sih untuk psikotes itu nggak terlalu banyak nggak banyak belajar ataupun gimana. Yang penting kalian udah memahamin aja teknis dari psikotes itu. Soalnya kan kayak psikotes itu untuk mengetes mengetes diri kita kayak gimana gitu melalui psikotes itu guys. Nah itu untuk tahapan pertamanya, untuk hari pertama, yaitu tahapan psikotes tulisnya ya. Nah untuk hari selanjutnya yaitu psikotes wawancara. Nah wawancara itu sebenarnya ada dua ya guys. Yang pertama itu wawancara psikotes dan wawancara di tahapan akhir nanti pentuhir atau wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Itu di tahapan akhir ya. Nanti gue juga paparin secara rinci untuk tips dan triknya buat teman-teman semua berdasarkan pengalaman gue. Oke, lanjut ke pembahasan, kembali ke pembahasan. Nah, untuk di tahapan yang keduanya untuk psikotes wawancara ini dilaksanakannya kan setelah hari psikotes tulis kan. Nah, baru kalian untuk di situ gue mau ngasih tipsnya ya. Masa gue harus bilangin gitu ya. Ini kan menurut diri masing-masing ya kalau untuk jawabannya itu. Kalau di wawancara ini kalian harus hati-hati, soalnya ini bener-bener kayak diwawancaranya sama orang-orang yang orang psikologi, orang-orang yang tahu tentang diri kita gitu. Itu guys. Nah, saran dari gue nih, kalian perbanyak dulu materi tentang diri kalian. Maksudnya itu kalian kembangin diri sendiri gitu, kembangin diri kamu tuh punya apa, diri kalian tuh punya apa gitu. Kalau bertanya dulu kayak ke diri sendiri gitu, gue punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, tujuan gue tuh mau daftar Poltekkip atau Poltekkip itu apa. Nah kalian tuh harus cari dulu di diri kalian tuh tujuan tuh apa. Ingat, jangan kata-kata yang kalian nanti keluarin yang normal gitu, ibaratnya yang biasa aja lah, nggak ada twistnya gitu lah. Nah saran dari gue nih, kalian kan ya gue kasih, kalau di pengalaman gue kayak gini dulu ya, gue ditanya ya kekurangan kelebihan waktu di psikotes wawancara, kekurangan kelebihan, terus tujuan gue mau daftar Poltekkip itu apa, terus modal gue daftar Poltekkip apa. Ya ibaratnya kayak tentang diri kita sendiri untuk menuju ke Poltekkip itu sih menurut di pengalaman gue waktu tahun 2018 ya. Itu kalau gue kasih tahu jawabannya gue sendiri kayak gimana waktu itu, emang gue alhamdulillah lolos di tahapan itu ya. Emang bener-bener gue kata-kata dari jawaban gue tuh menurut gue pribadi ya emang bener-bener meyakinkan gitu. Soalnya emang gue itu berdasarkan ya diri gue sendiri gitu, tapi dengan kata-kata yang terinci atau bisa ibaratnya udah tersusun gitu, kata-kata yang benar-benar dari pas si penguji itu tuh ngerasa dirinya tuh wah gitu guys. Nah untuk tahapan di tahapan psikotes ini dari kedua itu, ini tuh sebenarnya dibagi kelompok guys. Nah nanti kalian di satu kelompok itu satu penguji, jadi sekitaran waktu angkatan 2018 kurang lebih dari 10 kelompok. Nah lebih dari 10 penguji kan, satu kelompok satu penguji itu, misalnya nomor berapa pengujinya. Nah jadi gimana caranya kita tuh satu kelompok itu tuh bersaing secara sehat. Maksudnya jadi kalian jangan sampai membocorkan jawaban kalian ke teman kelompok kalian bisa diwawancara nanti, jangan ya. Soalnya kenapa, kalau kalian jawabannya sama nanti untuk si pengujinya itu pasti berpikir dia, kok ini jawabannya sama, pasti dia memilihnya dari yang mana ataupun gimana gitu, kayak kayak mereka tuh bekerja sama gitu. Malah kan di video wawancara tuh menurut diri sendiri, berdasarkan kemampuan diri, bukan kemampuan orang lain. Jadi kalian kembangin diri kalian sendiri, cari tahu diri kalian sendiri untuk memberikan jawabannya itu kayak gimana. Jangan sampai dari orang lain gitu guys. Kenapa? Karena kalau memang kalian berbicara berdasarkan diri kalian sendiri, nanti si penguji pun bakal tahu gitu kalian benar-benar bisa atau enggak. Dan satu lagi, untuk kalian jika nanti saat wawancara, ingat jangan berbicara kayak begini nih. Ini kan gue agak pelan soalnya ini di lingkup ya kontrakan namanya juga ya, di tempat kontrakan banyak tetangga takut berisik gitu. Jadi ya, kalian
jawab setegas mungkin. Kalau untuk wawancara, kalian gimana sih? Kalian butuh sesuatu, kalian harus perjuangin nggak? Benar-benar butuh, ya perjuangin ya, ibaratnya pas wawancara kalian setegas mungkin gitu, jangan lembek ataupun ini, hidup tegas. Kalau di wawancara itu jawab setegasnya, jangan gitu, jawab aja seada-adanya gitu ya, harus untuk wawancara itu. Nah, kalau gue sih, ini gue kasih tahu ya, untuk di wawancara jangan ya, ini menurut gue sendiri sih, nanti kalian ibaratnya ditanyakan motivasi kalian itu daftar politeknik imigrasi atau politeknik ilmu pemasyarakatan itu apa gitu. Jadi paling gampang loh kalau kalian benar-benar ulik diri kalian sendiri, modal kamu daftar politeknik ini itu apa, kekurangan kamu apa, kelebihan kamu apa, ya seputaran diri sendiri lah pokoknya ditanya seperti itu guys. Nah, setelah itu ya kalian bakal diumumkan, jadi ibaratnya satu kelompok itu yang bakalan lolos itu hanya sekedar beberapa orang dan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Jadi kalian tuh di satu kelompok itu tuh ibaratnya nanti bakalan bersaing gitu. Kalau kelompok lain kalian jangan pikirkan lah, tapi kelompok kalian yang pikirkan gimana caranya kalian tuh yang terbaik dari kelompok tersebut, dari kelompok kalian itu. Nah gitu, waktu itu gue kayak gitu sampai gue waktu tahapan akhir gue hitung dari sisa kelompok sekian, dari total yang lolos ke tahapan akhir sekian. Nah, gue harus ada peluang di kelompok gue yang lolos tuh berapa orang. Bahkan waktu itu sisa kelompok tuh 30 orang kan, kelompoknya per orang 30 diratain lagi. Nah, sedangkan per kelompok hanya butuh 7 orang yang bakal lanjut lolos politeknik. Nah, waktu itu gue udah mulai curiga, soalnya banyak teman-teman gue yang bertalenta banget gitu, ibaratnya udah banyak pengalamannya, ada yang banyak ya udah daftar tentara, terus ada daftar Poltekim sebelumnya, banyak banget lah mereka, tapi mereka juga mereka gagal juga gitu. Bahkan teman-teman gue juga ada yang sampai 3 kali gagal juga. Ya gue ya ibaratnya tahun sekarang kalau mau jadi daftar tahun terakhir gitu, soalnya mentok di umur gitu, makanya sekarang gue belum pastiin gue mau daftar atau enggak tahun sekarang untuk politeknik imigrasi ataupun politeknik ilmu pemasyarakatan gitu guys. Ya mungkin tips dari gue ya seperti itu gitu guys. Untuk tahapan pertama di psiko banyak belajar menggambar orang ataupun pohon, hitung-hitungan, kalian berlancar, yang skoran itu, yang kertas yang banyak angka-angka itu, terus terbanyak lagi teori-teori psikonya, yang umum-umumnya. Dan untuk diwawancara menurutku sih yang paling meyakinkan itu pas diwawancara. Jadi ibaratnya 40% dari tes tulisnya, 60% dari kita wawancara gitu guys. Pokoknya kalau untuk wawancara persiapkan mental, cari info referensi dari, jadi untuk buat kata-kata motivasi, biar inspirasi kalian, kata-kata kalian keluar, tonton di YouTube banyak kok untuk tips wawancara untuk mengembangkan diri ya, bukan wawancara misalnya gimana wawancara kerja, ibaratnya sama dengan wawancara kerja kalau yang udah pernah ngalamin wawancara kerja gitu guys. Ya mungkin segitu aja untuk tips dari gue, untuk tips psikotes tulis dan wawancara. Kalau memang ada yang tanyakan boleh di kolom komentar ataupun follow di IG gue ini follow aja ya, dan jangan lupa klik subscribe di YouTube gue, dukung channel gue ini untuk bisa berkembang terus, amin. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jika kalian mau daftar tahun ini, semoga kalian diberikan kelancaran, kemudahan, dan bisa lolos atau bisa tembus tahun ini, amin. Oke, video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.